Jelang pengumuman pemenang Pilpres 2014 besok malam ini, KPU masih menggelar rekapitulasi suara. Ya, memang Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil rekapitulasi 22 provinsi petang tadi dan rapat pleno akan kembali dilanjutkan malam ini. Dan dari hasil perolehan sementara, pasangan nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala meraih 41.127.377 suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta memperoleh suara sebanyak 38.892.978. Ya, memang di antara 22 provinsi hasil rekapitulasi KPU Pusat dari sejumlah daerah, diantaranya Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bali, Riau, Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, serta Lampung. Ya, lalu bagaimana hingga malam ini hasil penghitungan rekapitulasi Pilpres 2014? Segera kita bergabung dengan reporter TV One Maya Rahma di gedung KPU Pusat. Ya, Maya Rahma, silahkan dengan laporan terkini Anda. Ya, Faradila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara masih terus dilangsungkan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum, di mana rapat pleno sendiri baru kembali dimulai sekitar pukul 8:30 malam tadi usai jeda berbuka puasa dan sholat isya, dan dilanjutkan pada pukul 8:30 malam tadi langsung perhitungan atau rekapitulasi suara dari Provinsi Sulawesi Utara. Untuk prosesi perhitungan atau rekapitulasi sendiri sudah dilakukan pembacaan surat suara atau perolehan suara oleh KPUD Provinsi Sulawesi Utara, di mana pasangan nomor urut 2 unggul dengan perolehan suara 724.553, sementara pasangan nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara 620.095. Namun hal ini atau angka tersebut belum disahkan oleh Komisioner KPU, masih dalam proses sementara. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa dalam rekapitulasi ini berlangsung secara kondusif, tidak ada emosional atau emosi yang dikeluarkan oleh berbagai pihak. Kemudian juga tadi baik saksi dari pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 2 telah membacakan keberatannya, di mana salah satunya adalah mereka mempertanyakan tingginya angka DPKTB atau daftar pemilih khusus tambahan, terutama di Kota Manado. Dan KPUD sendiri pun telah menjawab bahwa telah menetapkan atau mendaftar seluruh DPKTB tersebut dalam formulir C7 berserta dengan alamat dan juga rinciannya. Kemudian telah melakukan mekanisme seluruhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai saat ini masih berlangsung rekapitulasi untuk Provinsi Sulawesi Utara dan belum disahkan untuk perolehan suaranya sendiri. Secara total keseluruhan hingga saat ini provinsi yang telah direkapitulasi suaranya sudah ada 22 provinsi, masih ada 11 provinsi lagi, dan Komisioner KPU tadi menyatakan akan berusaha keras efisiensi waktu agar sekitar pukul 12 malam nanti sudah selesai. Namun apabila belum selesai maka masih ada waktu hingga pukul 12 siang besok, dan nantinya untuk penetapan sendiri akan dilakukan pada pukul 4 sore besok, turut mengundang pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 2. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Faradila di studio. Ya, lalu bagaimana perkembangan di kantor KPU hingga malam ini? Sudah ada reporter TV One Dina Faisal. Ya, Dina, silahkan. Ya, Faradila, hingga malam hari ini Komisioner KPU masih melaksanakan rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Saat ini sudah ada 9 provinsi yang dirilis oleh Komisioner KPU, di mana Jokowi JK unggul di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat dengan prosentase 60,38% suara, di Kepulauan Riau dengan prosentase 59,63% suara, di Jambi Jokowi JK juga unggul dengan prosentase 50,75% suara, begitu juga dengan di Bangka Belitung dan daerah di Yogyakarta dengan masing-masing prosentase 67,26% dan di Yogyakarta itu 55,81%. Sementara
otoritas KPU ini juga mengumumkan Prabowo Hatta unggul sementara ya di 4 provinsi yang malam ini sudah dirilis, yaitu di NTB Prabowo Hatta menang telak 72,88% dari jumlah total suara sah 2.500.000 pemilih suara sah. Kemudian di Aceh sebanyak 54,39% suara. Di Sumatera Selatan Prabowo Hatta unggul sebanyak 51,26% suara. Sementara di Kalimantan Selatan Prabowo Hatta ini unggul 50,05% suara. Hingga saat ini masih terus berlangsung, jadi nanti akan ditambah lagi malam hari ini di bagaimana hasil di Bengkulu, kemudian Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat. Tadi otoritas KPU, Komisioner KPU mengatakan bahwa jika penetapan hasil akhir rekapitulasi nasional ini bisa lebih cepat lagi selesai, bisa cepat selesai pada tanggal 21 besok bisa selesai, maka penetapan ini akan lebih cepat diumumkan dari yang sebelumnya ditetapkan pada tanggal 22 Juli. Tetapi jika memang pada tanggal 21 malam juga belum selesai, maka pada tanggal 22 ini rekapitulasi masih terus dilanjutkan, kemudian penetapan akan dilangsungkan di usai rekapitulasi nasional ini selesai digelar. Dan kita kembali mengingatkan bahwa pada 9 Juli lalu lembaga survei, ada 4 lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo Hatta, yaitu Puskaptis, Jaringan Suara Indonesia, Lembaga Survei Nasional, dan juga Indonesia Research Center. Sementara ada 8 lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi JK berdasarkan hasil penghitungan cepat, yaitu Litbang Kompas RRI, Saiful Mujani Research and Consulting, CSIS, kemudian Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Poltreking Institute, dan juga Populi Center. Kita akan lihat bagaimana jauh berbedanya kah hasil hitung cepat dengan real count. Kita lihat nanti pada 21 atau mungkin 22 baru bisa selesai. Faradila. Baik, Dina Faisal melaporkan langsung dari Gedung KPU Pusat Jakarta. Harunisa, bagaimana rekapitulasi suara nasional hingga saat ini, Nisa? Vivi dan Anggia, rekapitulasi nasional di Gedung KPU Jakarta pada sore hari ini sudah berlangsung dengan mengumumkan hasil perolehan suara di 7 provinsi. Untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 unggul di 4 provinsi dari 7 provinsi tersebut, yakni di Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sementara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 unggul di 3 dari 7 provinsi, yakni Kalimantan Barat, kemudian Kepulauan Riau, dan Provinsi Jambi. Sedikit rinciannya, untuk Kalimantan Barat, pasangan nomor urut 1 memperoleh suara 1.032.354, sementara nomor urut 2 memperoleh suara 1.573.046 suara. Kemudian di Nusa Tenggara Barat, pasangan nomor urut 1 memperoleh suara sebesar 1.844.178 suara, dan pasangan nomor urut 2 memperoleh suara 701.238 suara. Kemudian di Aceh, nomor 1 juga unggul dengan perolehan suara 1.089.290 suara, sementara nomor urut 2 sebesar 913.309 suara. Kemudian Sumatera Selatan diungguli untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dengan perolehan suara 2.132.162 suara, sementara nomor urut 2 2.027.049 suara. Di Kalimantan Selatan, nomor urut 1 unggul dengan perolehan suara 941.809 suara, dan nomor urut 2 939.748 suara. Kepulauan Riau nomor 2 unggul atas nomor 1, yakni nomor urut 2 memperoleh suara 491.819 suara, dan nomor urut 1 sebesar 332.908 suara. Dan yang saat ini tengah berlangsung adalah penghitungan suara atau pembacaan hasil rekapitulasi Provinsi Jambi, di mana nomor 2 unggul dengan perolehan suara yang cukup tipis, yakni 897.787 suara, sementara nomor urut 1 871.909
2.316 suara. Artinya masih ada 5 provinsi lagi yang masih akan diumumkan oleh pihak KPU. Di antaranya adalah Bangka Belitung, Yogyakarta, Bengkulu, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat. Pihak KPU sendiri menargetkan ini bisa selesai paling tidak sampai besok tanggal 21 Juli 2014, meskipun targetnya sendiri atau deadline-nya sendiri adalah pada tanggal 22 Juli 2014. Sementara itu, meskipun sudah diumumkan 7 provinsi hasil rekapitulasinya, tapi tentu dalam setiap pengumuman ada saja koreksi dari masing-masing tim ses pasangan capres-cawapres, baik dari nomor urut 1 maupun nomor urut 2, tapi sejauh ini masih berlangsung kondusif. Sementara itu untuk keamanan, pihak kepolisian juga terus menyiagakan sejumlah personil, mulai dari di ruang pleno terbuka ini, ruang sidang pleno terbuka, sampai di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Kami masih akan terus memantau bagaimana penghitungan suara di 5 provinsi lainnya pada hari ini. Sementara itu yang bisa kami laporkan dari KPU